Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga kabar kalian hari ini menyenangkan. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang aturan sinus. Apakah masih ada yang mengingat apa yang dimaksud dengan aturan sinus itu? Ya, kita ulang ya. Aturan sinus adalah aturan yang berbentuk perbandingan antara sisi dengan sudut di hadapannya yang bernilai sama dengan sisi lain dengan sudut di hadapannya. Jangan sampai lupa ya materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang aturan kosinus. Apakah yang dimaksud dengan aturan kosinus itu? Penasaran kan? Ya. Namun sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan aturan kosinus. Nah, adapun manfaat dari aturan kosinus dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah aturan kosinus dapat digunakan untuk menghitung panjang lintasan sebuah pesawat yang berangkat dari suatu kota ke kota lain. Dan yang kedua, aturan kosinus dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung ketinggian suatu bangunan atau ketinggian sebuah pohon. Dan aturan kosinus juga dapat digunakan untuk menghitung kemiringan suatu arsitektur. Dan yang terakhir, aturan kosinus juga dapat digunakan untuk menghitung besar sudut yang dibentuk oleh sebuah cahaya. Nah, bagaimanakah penerapannya materi aturan kosinus untuk menghitung panjang lintasan, untuk menghitung sudut, dan menghitung ketinggian sebuah bangunan? Mari sama-sama kita lihat ilustrasi berikut ini. Beberapa waktu lalu, Kapten Afan bersama krunya melakukan patroli. Tiba-tiba, ia melihat kapal dengan bendera asing sedang asik menangkap ikan. Kemudian, Kapten Afan mendekati kapal asing tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ternyata, kapal asing ini menangkap ikan melewati area perbatasan tanpa mengantongi izin. Akhirnya, Kapten Afan menggiring kapal asing ini menuju pangkalan. Dan berdasarkan instruksi Ibu Menteri bahwa kapal ini harus ditenggelamkan. Kapten Afan menggunakan kapal militer untuk mengeksekusi. Ia meninggalkan pangkalan sejauh 5 km. Dan bersamaan dengan itu, ia menyuruh anak buahnya membawa kapal asing sejauh 10 km dari pangkalan. Arah lintasan kedua kapal berbeda, yaitu membentuk sudut 60 derajat. Namun, sebelum menembak, Kapten Afan harus tahu terlebih dahulu berapa jauh sasarannya itu. Nah, mari sama-sama kita bantu Kapten Afan untuk menyelesaikan masalah ini dengan belajar materi aturan kosinus.